والصالحين خصوصا لمصنف هذا الكتاب شيء لله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa laharat tahirin. Allahumma ftah alaina futuhal arifin waj'alna minal ulama'il amilin wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim waj'al amalana khalisatan liwajhikal karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi masyayikhina fid darin amin summa qala. Halaman 16. Bekal yang pertama, penanaman dasar-dasar kejiwaan yang mulia. Kemarin kan bekal pertama penanaman dasar kejiwaan itu ada 6. Takwa, ukhuwah, rahmah, isar, afun, jur'ah, quwwah. Nah, semalam. Untuk meraih keberhasilan yang sempurna dalam hidup bermasyarakat, sehingga masyarakat bisa tumbuh di atas prinsip tolong-menolong, ikatan yang kuat, adab yang luhur, saling mencintai, dan memberi kritik yang membangun. Maka terlebih dahulu ditanamkan dasar-dasar kejiwaan yang mulia lagi kokoh dalam setiap jiwa individu, muda ataupun tua. Maka di sini hamba akan sebutkan beberapa dasar kejiwaan yang mulia yang diperintah oleh Islam. 1, takwa. Nah, jadi ketika kita hidup bermasyarakat supaya tumbuh, artinya berhasil dalam hidup bermasyarakat tadi, tumbuh saling tolong menolong, saling membantu. Nah, adanya saling cinta mencintai. Di antaranya tadi kita ada kritik yang membangun, saran-saran untuk membangun. Cuman semuanya itu mesti ditanamkan dulu dasar-dasar kejiwaan yang mulia. Nah, di antaranya yang pertama mesti takwa dulu. Orang tuh apabila ada takwa, kritiknya gitu. Padahal kita memberikan kritik kan saran tuh bujur, meradang. Nah, kenapa? Karena kada ada takwa dalam hati itu kada ada. Pertama ini berpandir kalau aku nih ada salah apa kritik aja. Tapi ketika kita kritik ini meradang. Kenapa? Karena kada ada ketakwaan di dalam hati itu ada. Nah. Jadi yang pertama takwa dahulu harus tertanam. Sebelum sudah hamba sebutkan bahwa adab-adab hak-hak Allah dapat dijaga dan ditunaikan, maka adab-adab dan hak-hak makhluk pun juga akan dapat dijaga dan ditunaikan. Salah satunya adalah takwa. Semalam kita mesti beradab buat Tuhan.
Di antara berhadapan Tuhan tuh kita mesti takwa. Di antara takwa itu nampak menjalankan perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah. Nah, jadi kita hingkat beradab kepada Allah, melaksanakan hak-hak kepada Tuhan tadi karena adanya takwa. Begitupun kita dengan makhluk. Nah, karena kita bermasyarakat ini ada haknya masing-masing. Orang tua wan anak ada haknya. Nah, anak wan orang tua ada haknya, orang tua dengan anak ada haknya, istri dengan suami ada haknya. Nah, suami kepada istri, istri kepada suami, orang hidup bermasyarakat, semuanya itu ada hak-haknya. Nah, itu pun juga dapat dijaga, ditunaikan. Salah satunya adalah modalnya takwa dulu. Takwa. Ringkasnya sudah semalam. Takwa itu imtisalu awamirillah wa ijtinabun nawahi. Menjunjung tinggi perintah Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Takwa kepada Allah yang tertanam di dalam hati seseorang akan membuahkan akhlak-akhlak yang mulia seperti amanah, adil, benar dalam setiap perbuatan dan perkataan, tanggung jawab yang tinggi, pemaaf, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini lahir dari mana? Dari takwa. Kenapa? Maka bisa amanah orang nih. Ketika dititipi macam-macam jabatan, kedudukan, pangkat, dan sebagainya. Kenapa? Ya bisa amanah. Orangnya takwa. Orangnya takwa. Kenapa? Maka bisa adil, takwa orangnya. Kenapa? Makanya jujur. Nah, bisa bersikap jujur dalam segala hal. Nah, jujur ini sangat utama. Makanya keberhasilan dakwah Nabi itu diantara Nabi itu jujur. Nah, jujur. Makanya Nabi berpesan alaikum bisidqi, ya Nabi. Lazimilah dengan bersifat jujur. Dan diantara sifat yang wajib bagi Rasul itu termasuk ialah sidik. Makanya kita disuruh menuntut itu juga. Artinya meniru, mencontoh, meneladani Nabi tadi supaya bersikap jujur, benar tadi. Nah, itu bisa timbul lahir sifat itu dari takwa. Kalau orangnya kada takut kepada Tuhan, kada ada harapan. Timbul sifat jujur itu tadi dalam setiap perbuatan dan perkataan, tanggung jawab yang tinggi. Nah, itu bisa lahir dari takwa. Kalau orangnya kada takwa, bagawi itu memintar-mintar, maka-akal. Nah, bahanu masuk, bahanu kada, mun istilah orang kantoran tuh kan. Nah, kayak bagawi di perusahaan, ujar bos pokok lah sekarang danya pokok 50 karungan timbai ke kanal. Habis dah bos saya dah kanal nanti pokok kurang anu sawit maakal kada tanggung jawab. Kenapa? Maka bisa kayak itu karena kada takwa. Andai kata orangnya takwa dua nih, bos kada melihat tapi Allah melihat. Nah, mandur kada melihat tapi Allah tahu. Dewaninya makal tadi. Nah, nang bisa kayak itu lahir daripada sifat orang yang bertakwa, punya tanggung jawab yang tinggi. Ketika ia dibebankan ditanggung jawab amanah, titipan, inya punya tanggung jawab yang tinggi. Di antaranya apalagi lahir dari takwa tadi pemaaf orangnya. Apabila orang itu kada takwa dalam hatinya, sulit hendak melahirkan pemaaf ini tadi sulit. Dan lain-lain sebagainya daripada sifat-sifat mulia. Semuanya itu bersumber daripada jiwa yang takwa dulu. Dan sebelumnya hamba juga telah menyebutkan keutamaan-keutamaan dalam bertakwa kepada Allah Ta'ala. Banyak dulu. Nah, surga itu kan seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, disiapkan, diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Nah,
Apalagi ayatnya sama wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Dan Allah beri rezeki sekira-kira ini kadang menyangka-nyangka dan kadang menduga-duga. Sudah semalam banyak kelebihan takwa itu. Agar itu mendorongnya atas ketakwaan yang sempurna. Jadi Jasidin kenapa maka disebutkan keutamaan orang nambah takwa itu agar itu memotivasi, mendorong agar kita dalam berbuat takwa itu sempurna. Bujur-bujur kada main-main. Kayak ini balasan orang yang bertakwa di sisi Tuhan tadi. Dan di sini hamba sebutkan dua cerita bahwa keadaan akan membuahkan akhlak-akhlak, ketakwaan akan membuahkan akhlak-akhlak yang mulia di dalam jiwa seseorang. Cerita pertama, Abdullah bin Dinar berkata, aku pernah keluar bersama Sayyidina Umar bin Khattab. Berarti Abdullah bin Dinar ini tabi'in. Karena berjumpa dengan sahabat Nabi. Sayyidina Umar bin Khattab sahabat. Menuju Mekah. Kemudian kami berhenti di tengah jalan untuk beristirahat. Lalu kemudian kami melihat seorang pengembala kambing turun dari gunung. Maka Sayyidina Umar berkata kepadanya, wahai pengembala kambing, juallah 1 ekor kambing kepada kami. Maka ia berkata, aku hanya seorang budak. Ujar nang laki-laki tadi, aku bukan yang punya kambing. Aku ini hanya budak susuruhan majikan untuk mengembalakan kambing ini. Bukan aku yang punya. Kemudian Sayyidina Umar berkata kepadanya, untuk mengujinya, katakan saja kepada petuanan engkau bahwa seekor kambing itu telah dimakan oleh serigala. Maka pengembala kambing itu berkata, di mana Allah? Ini hebatnya orang yang jujur. Ujar pengembala tadi, budak tadi, Allah di mana? Kalau aku berdusta, mungkin majikanku itu percaya aja. Selama ini majikan itu percaya banget. Karena aku pun kada pernah mengkhianati majikan tersebut. Tapi Allah di mana? Apakah Allah buta? Apakah Allah kada tahu? Apakah Allah kada mendengar? Andai kata ku katakan, ujar budak ini kepada majikan, wahai majikanku, kambing dimakan serigala seekor, pada aku jual. Umpamanya. Berarti aku telah berkhianat sudah. Kada amanah lagi awan majikan tadi. Nah itu bisa kayak apa orang nih? Keyakinannya mantap, itunya jujurnya tadi, itu bersumberkan dengan sebab lahir daripada takwa. Inya takwa dah hatinya, takutan lawan Tuhan. Mun orang nang kada takutan, bujur aja sih anu nih, rezeki nomplok nih 2 juta nih nang laki nih. Tukarkan rokok berapa 10 juta nih, kepul basap. Cuman karena inya jujur tindaknya. Padahal Sayyidina Umar pun hanya mengujinya. Mau uji aja kayak apa kira-kira nih. Itu kan bahari banyak kayak kisah nang tukang bawa kapal kan kayak itu. Bawa kapal sampai tengah jalan bongkar 500 biji. Oke, kita tahu kan ya. Tapi Allah mana? Apakah Allah tuli? Apakah Allah kada mendengar? Sampai kita ke PT kita pulang, bayar tukang tele sekian ton, naik timbangan. Padahal teorinya berapa bang? Kayak itu kan permainannya tadi. Allah mana? Tuli ke Tuhan? Kada melihat ke Tuhan? Kenapa? Karena nang menjual kada jujur juga, nang tukang timbang kada jujur juga, nang tukang tele kada jujur juga orangnya. Kenapa? Maka kada jujur, inya kada takwa, inya kada takutan lawan Tuhan. Itu. Kada jujur tadi. Karena kada ada takwa di dalam hati itu tadi.
Makanya penting kita menanamkan takwa ini kepada anak-anak kita. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu an langsung menangis. Nangis Sayyidina Umar mendengar itu tadi. Artinya hebatnya keyakinan orang lain, jujurnya orang lain, amanahnya orang lain. Nangis Sayyidina Umar. Kemudian besok harinya Sayyidina Umar pergi bersama pengembala kambing itu dan membelinya daripada tuannya. Lalu kemudian ia memerdekakannya. Dengan sebab jujurnya tuh dimerdekakan Sayyidina Umar. Tukari kambing dengan majikannya dan budak tuh dibeli oleh Sayyidina Umar, ditukari, dimerdekakan karena kejujurannya itu tadi. Coba andai katanya berdusta, merdeka lahnya kada. Sayyidina Umar sayanglah, kada sayang. Malah Sayyidina Umar sarik. Cuman karenanya kejujuran Sayyidina Umar sayang, bahkan Sayyidina Umar terharu dengan kejujurannya itu tadi, sehingga Sayyidina Umar memerdekakannya. Dan Sayyidina Umar berkata, kalimat yang engkau ucapkan kemarin telah memerdekakan engkau di dalam dunia. Dan aku berharap semoga kalimat itu juga memerdekakan engkau daripada api neraka di negeri akhirat nanti. Dengan sebab jujur itu tadi. Nah makanya Nabi dia berpesan dalam hadisnya, alaikum bisidqi fa innahu yahdi ilal bir. Senantiasalah kamu bersifat jujur, karena jujur itu membawa kepada kebaikan. Wal birru yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu membawa kamu masuk surga. Wa iyyaka wal kadziba, jauhi daripada sifat berdusta. Fa innahu yahdi ilal fujur, berdusta itu membawa kepada kezaliman. Wal fujur yahdi ilan nar, dan kezaliman itu membawa masuk neraka. Banyak orang yang kada jujur diampihi Tuhan. Mahargu kabun, majak kabun. Jam majikan samprot lah. Setahun majikan kersuaka kabun. Sekali kabun kena kenal uduk. Maka setiap trip racun ambil terus. Maka bisa uduk nang kayak pegelangan, wawangon kayak landau. Rupanya ini dijualnya racun. Racun dijualnya, kabun kada sampur tekannya. Buahnya ambilnya. Imbah pulang bapak dahwan majikan 2.000, udah tahu buahnya 3.000, 1.000 cilatinya pulang. Tahu majikan selesai ya majikan dah ikam jangan lagi bakait di sini, selesai urusan. Gara-gara apa? Kada jujur. Dan di akhir zaman ini ngalih kita cari orang yang jujur. Maka mau ada kita dapat teman yang jujur jangan dipisahin. Itu kawane sampai mati. Karena di akhir zaman ini banyak orang kada jujur lagi. Kadang-kadang kita berkawan, justanya juga. Padahal melihat minum dibayarikan, duduk nih, berokok, kadang-kadang dijulungi rokok. Kada justanya. Antuk di akhir zaman ini kita ngalihnya kayak itu. Lain amun kada patuh ya wajar-wajar lah, ngaran dia kada patuh sekali-sekali tetamu. Ini namanya ada, ayo minuman di warung takawan. Sekali justanya juga. Jadi ngalih kita mencari kawan yang jujur di akhir zamannya. Cerita yang kedua, bahwa seorang ibu ingin mencampur susu dengan air lebih menguntungkan. Tetapi seorang putrinya mengingatkannya dengan larangan daripada Amirul Mukminin. Ibunya berkata, "Di mana kita daripada Amirul Mukminin?" Ia tidak melihat kita. Kemudian putrinya menjawab dengan jawaban yang mengejutkan. Jika Amirul Mukminin tidak melihat kita, maka Tuhannya Amirul Mukminin selalu melihat kita, yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang ini berdua beranak bibini, keduanya nang umahnya awan anaknya putrinya. Jadi ketika setelah memarah susu onta, supaya lebih menguntungkan campur banyak nang asal setengah timba setimba jadinya. Yang jelas banyak sempatannya, banyak duitnya. Cuman ada larangan Amirul Mukminin,
Waktu itu yang jadi khalifah siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Hebatnya Sayyidina Umar bin Khattab ini ketika jadi pemimpin, beliau selalu patroli ronda keliling kampung. Tengah malam keliling, mendengar percakapan dua orang putri ini, awan kubunya. Ujar nang anak mah, ja Amirul Mukminin Khalifah Umar, kita harus jujur. Dah boleh kita susu ini dicampur dengan banyak. Kita mesti susu aslinya. Kalau bercampur itu kita kada murni lagi. Berarti kita pencilat kada jujur. Ujar nang mama hote. Amirul Mukminin kada melihat juga dia di rumah. Padahal waktu itu Sayyidina Umar patroli. Dengarkan Sayyidina Umar. Hebatnya Sayyidina Umar bibi nenek. Boleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ada bisa anak beberapa orang laki-laki. Siapa aja Sayyidina Umar anak kawin? Ditakoni anak. Ada salah satu juga pendengar ngarannya. Yang anak kawin. Dikawinkan Sayyidina Umar. Dari hasil perkawinan itulah lahir cucunya, yaitu Umar bin Abdul Aziz yang dikenal sebagai pemimpin yang zuhud. Sampai sekarang sejarahnya selalu dibaca. Umar bin Abdul Aziz ngarannya. Dari situ lahirnya. Bibi ini nang jujur tadi. Kawinkan Sayyidina Umar wan anaknya. Ngalih aja Sayyidina Umar cari bibi ini nang jujur deh. Nah ada, iya mah jujur campuri. Nyaman kita banyak dapat duitnya. Kayak itu, ini kada jangan mah. Kalau Khalifah Umar kada melihat, tapi Tuhannya melihat. Yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebatnya Sayyidina Umar gini. Boleh Sayyidina Umar. Takutnya anak siapa anak bibi ini Sayyidina Umar. Ada kawinakan Sayyidina Umar. Dari situlah lahir Umar bin Abdul Aziz tadi, pemimpin yang hebat, yang terkenal, alimnya, zuhudnya, waraknya, takwanya. Dari dua cerita ini semua tuh kenapa maka bisa terjadi? Padahal kan ini orang di sekeliling kada ada, hanya dua lagi, hanya berdua aja, mama, awan, anak. Andai kata anak mencampur kan. Tapi karena kejujurannya, ketakwaannya tadi dua-duanya mencampur. Pengembala kambing tadi andai kata inya hendak kada jujur, majikannya tahulah, kada tahu. Tapi inya kada mau menjual kambing tadi karena kejujurannya tadi. Jadi bekal yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam jiwa kita dan anak-anak generasi kita, di dalam kita hidup bermasyarakat takwa. Jadi apabila nangka ini kita saparangan dewani malih parangan menurmah, amon bakait sama-sama manuyok nior dewani mengitar tuyokan kawan 500 nya Jawa 200 deh pindah 100. Ini bahagia aja kawan bulik bang, kawan bulik masalahnya nih seorang kada bulik, ini kada metong juga tadi. Boleh timbai 100 biji. Apalagi mau dia 3.000 tuh kadang 100 biji itu kadang kelihatan ada. Tapi mun orang nang jujur, orang nang takwa, dewe dinya gitu. Bujur nang kabun kadang melihat, tapi Allah melihat. Sama wah ini deh, karena abang amin ya kau nih, tukang panen sawit. Padangan bulik selesai sawit di kabun, sisanya tertinggal. Karena apa? Karena takwa kada tertanam. Kita tohok manen dah, rupanya kawan mentai juga. Be kita bulik, muatan kada habis, karena pompongnya kada muat, pahadangan di jalan beton teh selesai dah muat kawan dulu. Kenapa maka bisa memuat kayak itu? Karena inya kada takwa. Coba mentakwa. Coba mentakwa. Kada kayak itu. Karena kada tertanam tadi. Makanya ini modal utama penting banget kita menanamkan ketakwaan ini. Apabila ini tertanam di masyarakat kita, berhasil masyarakat kita, lalu terciptalah kehidupan yang damai, makmur, jarang bisa berhilangan tuh ngalih karena orangnya jujur-jujur. Ini wahnya apalagi ini orang mahal ngalih benar. Pakai itu hendak bulik was-was. Aduh ya udah muat kawan nih ya dah. Itu. Makanya tadi kan ngalih kita mencari kawan yang jujur itu ngalih. Yang kedua bekalnya nih ukhuwah, yakni persaudaraan. Persaudaraan adalah ikatan hati yang melahirkan perasaan yang mendalam dengan kelembutan.
kecintaan dan penghormatan kepada siapa saja yang terkait dengannya dalam akidah Islam, keimanan dan ketakwaan, dan yang akan membentuk sikap positif seperti tolong menolong, mengutamakan orang lain, kasih sayang dan memaafkan. Dan orang yang bersikap seperti ini akan menjauhi daripada setiap sesuatu yang membahayakan orang lain, baik pada diri mereka, harta-harta mereka, dan kehormatan-kehormatan mereka. Jadi lahir daripada ukhuwah ini tadi, apabila di masyarakat itu tertanam rasa persaudaraan, kita ini berataan saudara seagama. Karena Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwatun, bagian surah Al-Hujurat ayat 10 di bawah. Orang-orang mukmin itu sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah bersaudara. Maka apabila bersaudara Nabi yasuddu ba'duhum ba'da, menguatkan sebahagian dengan sebahagian. Kada mau hendak nyaman diri sendiri, tunggarnya egois, mementingkan diri pribadi. Maka kena kan ada di antaranya semalam, apalagi termasuk kena isar kita dalam bermasyarakat itu tadi, mengutamakan orang lain daripada urusan diri pribadi kita. Karena lahir kecintaan, kelembutan, penghormatan, karenanya menganggap ini bersaudara, ini ta'zim, hormat. Mau memaafkan tadi kan, karenanya merasa bersaudara, saudara seagama tadi. Lalu kada hendak membahayakan kawan, mengambil hak milik orang, merampas tadi kan, menggugurkan kehormatan diri orang, meruntuhkan harga diri orang, dan mau menyupanakan orang, kada hendak. Kenapa? Karenanya menganggap ini bersaudara. Itu pentingnya kita menanamkan rasa ukhuwah tadi, persaudaraan. Agama Islam sungguh telah mendorong agar membentuk rasa persaudaraan karena Allah, dan menerangkan buah-buah daripada rasa persaudaraan itu dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis. Napa hasil daripada ukhuwah persaudaraan itu tadi? Nah, dalam Al-Quran dan hadis itu banyak dijelaskan. Di antaranya nih firman Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwatun. Al-Hujurat ayat 10. Artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sebagaimana rasa persaudaraan itu tumbuh di dalam jiwa para anbiya dan mursalin. Cuman ini semua lahir dari mana? Takwa juga intinya tadi. Apabila orang itu kada takwa, sulit juga hendak menumbuhkan rasa persaudaraan. Hebatnya itu persaudaraan orang di zaman dahulu seperti orang muhajirin awan orang ansar. Orang muhajirin itu datang ke Madinah karena ujar orang Mekah itu kan nama musuh Nabi, boleh hijrah tapi harta tinggal. Kan ada harta tulang ke Madinah tuh. Hebatnya orang-orang Ansar ini nang datang ke Madinah kada bermodal dimodali. Padahal adalah hubungan keluarga dan sanaka memerina anak, ada hubungan. Ini orang Mekah, orang Madinah. Tapi karena rasa persaudaraan yang mendalam tadi tumbuh tadi kayak itu. Nang kada bebini di rumah ada anak gadis kawinakan. Mun kita ada harapan nang itu. Kada berjujuran dican. Ini kada ada. Rumah kada ada, rumah ganan halat rumah. Mun kita kada bayar sewaan, ada harapan. Ikam bisa sini tapi sebulan sekian, setahun sekian, ada anggarannya. Ini kada cuma-cuma gratis. Kenapa bisa terjadi kayak itu? Karena persaudaraan. Karena persaudaraan tadi. Itu hebatnya dari orang muhajirin dan orang ansar tadi. Karena orang-orang muhajir ini datang karena ada apa-apa. Karena kayak itu bang, ujar orang Mekah, boleh kayak Abdurrahman bin Auf, Sugi, sahabat Nabi, boleh engkau hijrah ikut Nabi, tapi usahamu, hartamu tinggal, tidak boleh bawa ke Madinah.
Tapi karena cinta wan Nabi, karena ikut dengan Nabi, umpati ayo. Tapi dimodali orang sampai ke Madinah, pulang sugih ya, sedih pulang. Nah, sugih pulang. Nah. Sebagaimana rasa person itu tumbuh di dalam jiwa para anbiya dan mursalin, para nabi, rasul-rasul. Ketika baginda Nabi Muhammad SAW naik ke langit yang pertama sampai ke langit yang ketujuh, maka para anbiya yang ada di setiap langit itu mengatakan kepadanya, marhaban bil akhis salih wan nabi salih. Langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam dan seterusnya, langit ketujuh sampai berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Barataan gitu, marhaban bil akhis salih wan nabi salih. Selamat datang dengan saudara yang saleh dan seorang nabi yang saleh. Padahal antara Nabi Adam dan Nabi Muhammad itu jaraknya berapa? Awan Nabi Ibrahim dan nabi-nabi yang lain. Sedangkan awan Nabi Isa aja, Nabi Muhammad itu hanya lahir 500 tahun jaraknya. Menurut Nabi Adam jangan ditakutnya lagi. Antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa saja 500 tahun. Lawasnya hanya lahir Nabi Muhammad. Maka itu masa fatrah, kosong kenabian. Makanya orang-orang itu disebut jahiliyah. Kenapa? Karena lawas kosongnya kenabian tadi, sehingga mereka kada ingat lagi wan ajaran datuk nenek moyang mereka. Padahal dulu ada Nabi Isa, Nabi Ibrahim, sebelumnya itu tadi nabi-nabi terdahulu sudah diutus. Tapi kenapa mereka kada ingat lagi menyembah Allah? Karena kalawasan itu tadi. Akhirnya ada juga mereka dasar melupakan ajaran datuk nenek moyang mereka. Sengaja melupakan, kadang hendak mengikuti lagi. Allah Ta'ala berfirman, sanashuddu adudaka bi akhika al-ayah Al-Qasas 35. Artinya kami akan memperkuat engkau dengan saudara engkau. Jadi ya Tuhan, kami akan memperkuat engkau dengan saudara engkau. Kayak Nabi Yusuf, saudara-saudaranya yang lain memusuhi, tapi ada saudaranya yang sayangnya. Siapa? Bunyamin. Bunyamin itu saudara sauma seayah. Yang lain hanya seayah aja. Seseorang lemah kalau sendiri dan kuat kalau bersama saudara-saudaranya. Seperti bilah lidi yang apabila hanya satu saja maka akan mudah dipatahkan. Tetapi kalau bilah lidi itu digabung maka tidak ada yang mampu mematahkannya. Bersatu kita kuat, bercerai kita runtuh. Tadi kan? Dan Allah Ta'ala berfirman, wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana. Al-ayah ayat mimil ayah Ali Imran ayat 103. Artinya, dan ingat akan nikmat Allah atas kalian ketika dulunya kalian saling bermusuhan. Kemudian Allah mempersatukan hati-hati kalian, lalu kalian menjadi orang-orang yang bersaudara dengan nikmatnya. Banyak dahulu orang-orang bermusuh-musuhan, lalu Allah satukan, sehingga mereka berkasih-kasihan. Semuanya itu tadi kan dengan nikmatnya juga, dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawu Al-Bukhari wa Muslimun. Artinya tidak sempurna iman seseorang dari kalian kecuali bahwa ia menyukai kebaikan bagi saudaranya seagama sebagaimana ia menyukai bagi dirinya sendiri. Nah, jadi kita bersaudara ini, mencintai saudara kita itu ada kaitannya awan iman.
wan iman. Ada hadis Nabi yang sangat keras lagi. Apa aja Nabi? Malam yahtama bi amril mu'min falaisa minna. Siapa tidak peduli dengan urusan orang mukmin, maka dia bukan daripada golongan kami, Nabi. Orang ini acuh tak acuh aja hidup nih. Kada tahu tetangga kelaparan, kada tahuan anak yatim. Nah, yang penting inyah kehidupannya aja. Kada tahu kisah tetangga nih kayak apa, kesusahan tetangga nih kada pernah anak membantu. Nah, mikirkan hidup pribadi aja. Apa aja Nabi? Alaisa minna, ini bukan golongan kami. Karena memang sifat para anbiya itu kada kayak itu. Nabi itu rela kada makan asal orang makan. Nah, kayak itu. Jadi apabila orang nang kada mengapa mementingkan perkara, kada ada peduli dengan urusan orang perkara orang mukmin, itu bukan golongan kami aja Nabi. Nah. Jadi kada sempurna, bukan kada beriman, cuman kada sempurna aja. Nah. Iman seseorang kalian kecuali bahwa ia menyukai kebaikan bagi saudaranya seagama. Senang melihat orang ini berlaku baik. Nah. Kada senang karena melihat saudara muslim ini berlaku nang kada baik, nya kada ketujuh. Lalu menagur inya. Cuman yang anehnya, kita hidup di akhir zaman ini, apabila ada saudara kita tuh nang berbuat nang kada baik, kita tagur. Kita nang menakur disalahkan, disarikinya. Padahal itu kepedulian orang awan kita, syukur kita. Makanya Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apabila sidin itu ada salah, ditagur orang, dipadahkan wahai khalifah. Sayyidina Ali sampean salah, terima kasihlah aja sidin. Mun kita sarik bemamai aturan kita, oh itulah kepedulian saudara kita wan kita. Inya kada senang melihat kita terjerumus. Nah, makanya itu kan apabila orang tuh mau masih menegur ketika kita salah, itu tandanya sayang. Tanda orang tuh kada sayang apa? Ketika kita berbuat maksiat, ketika kita berlaku nang kada baik, dibiarkan orang. Dahulu apabila inya kaloyor ada nama nagur. Apabila katujuh pisan hendak baulah-ulah nang kada baik, ada nang menagur. Cuman awal kana sarikinya terus kuitannya melawan akan lihat akan orang. Ujungnya apa? Kantor polisi juga nyambung macam-macam ayam orang dicuntane. Dahulu apabila adanya hendak belalakon, ada nang madahi, ada nang memadahi, orang sayang masih. Ketika orang kada sayang lagi, lihat akan orang sekalian. Nah, dikatakan orang ujungannya baik kada baik juga. Nah, jadi kita apabila ada saudara kita, sanak kerabat kita nih di dalam kita hidup bermasyarakat, ada orang menagur kita tentang kesalahan kita, mengkritik kita terima kasih benar. Mestinya kita berterima kasih. Amun kadainya mengingatkan siapa lagi? Kadang-kadang kita ini bisa kada sadar bahwa kita tuh salah. Asaan menurut pandangan kita bujur udah tahu bisa aja salah apa nang kita gawi dan sebagainya. Maka hadis ini adalah dorongan agar saling berkasih sayangan sesama saudara seagama. Asasnya adalah tidak ada iri dengki, dendam, dan merasa paling benar dan hebat antara mereka. Tapi apabila pondasinya ini kada ada, apabila iri dengki, marahnya karena tahu rasa lah. Duhun tapi jera. Macam-macam aja lagi nih. Melihat orang ini gawian kada karuan nih. Itu kan. Padahalnya kan aturan karena ini sesama seagama ditagur, padahi. Cuman karena ada hiri, dengki, apalagi kena dipitnah, diadu domba dan sebagainya. Ada sifat dendam yang tertanam tadi dan merasa paling hebat, merasa paling benar. Padahal di atas langit ada langit lagi kan.
Nya kan kita tuh disuruh berlaku benar, tapi merasa paling benar dilarang. Inya merasa tuh nangaleh, merasa berjasa, ngaleh. Apabila merasa berjuang, padahal dianjurkan berjuang, tapi apabila merasa inya berjuang, demagian kada kena, kada ingat lalu jawab jasa. Lalu mau ungkit itu dengan kebaikan tadi. Dengan kebaikan tadi. Jadi apabila asasnya nih kada ada, sulit. Kalau inya tuh berdengki-dengkian, rasa ukhuwah tuh ada. Kalau ada dendam, kada akan tumbuh rasa ukhuwah persaudaraan. Merasa paling benar, merasa paling hebat, itu sulit tak tumbuh rasa persaudaraan itu. Kenapa bilanya merasa paling benar? Ada orang yang kayak itu, nya merasa tersaingi. Apabila sudahkan dulu pembahasan dalam kitab nang sebiji dulu. Di antaranya kenapa orang tuh bisa timbul sifat iri dengki tadi? Karenanya merasa disaingi. Padahal orang tidak ada namanya ini. Cuman ini yang merasa tersaingi. Maka kan dulu yang perlu diingat apa? Firman Allah, wa ma bikum min nikmatin paminallah. Apa-apa nikmat yang ada pada kamu itu semuanya dari Allah. Diingat aja jam 8 bulan lo jam 8 bulan hari ini ya dah. Wa ma bikum min nikmatin paminallah. Apa-apa nikmat yang ada pada kamu itu semuanya dari aku ya Tuhan. Dari aku ya Tuhan. Jadi kita tuh kada boleh merasa tersaingi. Dan kita apa-apa nikmat yang ada tuh jangan merasa andih kita. Kalau merasa andih kita, apabila melihat orang tuh ada kayak itu, lalu kita merasa tersaingi. Bahwa nikmat itu semuanya dari Allah. Dari Tuhan berataan. Itu untuk mengobati kan kayak itu semalam, supaya kita itu jangan timbul sifat iri dengki. Karena bahaya sifat ini. Apabila ada, seluruh amalan kita habis berataan. Habis berataan. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, la tahasadu wa la tajassasu wa la tabagadu wala tadabaru wala yabbi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadal ikhwana al muslimuna akhul muslimi la yazlimuhu wala yakhzuluhu wala yahqiruhu at-taqwa hahuna yushiru ila sadrihi salasa marratin bihasbi imri'in minasyarri ayyahqira akhahul muslim kullul muslim alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslimun. Nabi nih menggambarkan nangaran orang bersaudara itu kayak apa dalam hadisnya. Nabi, janganlah kalian saling iri dengki. Nah kita hidup bermasyarakat ini jangan ada dengkian. Orang yang berdengki-dengkian tuh hidupnya kada tenang, hidupnya kada tentram. Sudah ada sering kita ceritakan, apabila orang tuh dengki, melihat orang dapat nikmat, ini sakit hati. Ujung-ujungnya kenapa masuk rumah sakit? Kenapa? Karena ini menyangka, makanya orang yang iri dengki itu kafir. Kenapa maka dikatakan kafir? Sama ini menuduh Allah Ta'ala salah memberi nikmat. Melihat orang dapat nukar picik, seorang masih sepeda tinjang. Nah, atau hendak butut. Kepala apa nggak sih anu tuh jangan kalau udah pici ikut ini dah. Tak kuas lagi nang kau, deki paku macam-macam. Dengki ini tadi ada, ini ada tenang. Maka kan semalam apa ciri orang dengki itu nampak merusak, ya kan? Ada kalanya harta tuh tak pindah ke inya, ada kalanya binasa. Itu hilang di orang tadi. Itu orang yang dengki tadi. Nya kada tenang hidupnya orang dengki ini kada mau tenang. Jadi apabila kita tuh hendak tenang, rumus dalam hidup ini buang sifat dengki.
Hirideng kita dibuang jauh-jauh. Apabila ada kayak apa aja kita kada mau tenang. Karena orang nang hirideng kini damagin melihat orang dapat nikmat. Dan perlu kita ingat juga apabila kita didengki orang, dihiri orang, bahwa kita tuh besi nikmat. Nah, berarti kita tuh besi nikmat ada. Nah, orang hiriwan kita macam-macam, dipitnah orang, harga diri diburu-buru bahkan orang, macam-macam. Nah, jadi kita jangan bingung bahwa kita berarti punya nikmat, ada di titipi Tuhan deh nikmat. Nah, apalagi Nabi menyipatakan orang yang bersaudara itu jangan saling menipu aja Nabi. Amun menipu ngarannya kada bersaudara. Aduh ya kawan nolongi aku. Apa aja? Kejepit benar nih. Mau nekat barang 1 juta lah dulu. Tang ya. Kalinya orangnya hilang. Telepon janji sebulan darah. Telepon kada aktif lagi, orangnya ada lagi. Itu bukan sifat orang yang bersaudara kayak itu. Karena menipu. Kawan percaya ada nih. Sudah iyalah naik ikam nih. Gunakanlah baik-baik ikam. Itu. Maka bapak pulang, baras di rumah habis ya. Anak-anak sekolah, kasihan nak kawan. Sekali badi hutang hilang, makan punya bejudim darah. Menipu kawan tadi. Itu bukan orang yang bersaudara, kada mau kayak itu Nabi. Ini di antara gambaran Nabi menggambarkan orang yang bersaudara itu kayak apa. Jangan badadengkian, jangan menipu, jangan bermarah-marahan. Padahal di rumah behigaan, tapi kada betaguran, bakalahi, pekancangan orang dulu. Pasalnya sedikit mendarah. Napa? Nah anak nawa kumpalam kan hatap mendagum. Ngaran kakanak. Pasalnya itu darah sedikit darah. Datang ke rumah mamai. Nang abah ini juga ngaran mata ngantuk murid. Nang orang pemamai bikin sidin parang. Tapi sudah sebalik kah? Ancam buka. Artinya bekalahian kan bagus toh. Bukan kayak itu orang yang bersaudara itu kita saling memahami. Cuman gini kita nyambatnya nyaman prakteknya ini sulit. Hendak ini mesti belapang dada kita. Kadang-kadang kita tuh terbawa emosi pada ini kakanak nang mau umbang ini. Inya pun kada bersengaja juga. Ngaran di iga rumahnya ada mangga, ini tak mutik tawaknya. Rupanya talajak tatawakan tadi gugurnya burti itu kak hatap kawan mandaku datang ambo kan parang bumamai. Akhirnya apa kada bataguran lagi pada bahigaan rumah. Itu jadi makanya kita tuh ketika ada satu masalah satu perkara teliti dulu, jangan mudah kita menyimpulkan. Akhirnya kita terbawa amarah tadi. Nah makanya amarah itu dari setan. Maka semalam sudah kan untuk meredakan amarah itu ketika kita marah waktu berdiri bawa berduduk. Ketika kita berduduk bawa berabah. Apabila kita marah berduduk bawa berdiri itu nempeleng. Bisa nempeleng entah. Karena amarah tuh dari setan. Setan diciptakan dari api. Api dipadamkan dengan air. Maka ketika kita timbul rasa amarah, ancapi bawa bau wudu. Ambil air wudu, bawa bau wudu. Itu untuk meredakan amarah kemarin. Sudah lewat dah di dalam kitab yang baru kita tamat tadi. Buliki ya pulang. Apalagi dasar orang ini dasar ketujuh ini sifatnya. Nah itu penting diulang-ulang. Kayak apa cara meredakan amarah ini? Itu penting. Jangan saling menghindar. Kada baik nih. Seorang bertetangga bayinya lalu sekong maliom. Bayinya kaholo hendak buat sesehan tahan jalan lorong lain. Ini kada baik. Akhirnya kena timbul sangka-sangka. Ngapain itu aja bayi ketemuan aku merangon. Bayi aku lalu sininya beliom. Akhirnya timbul sangka-sangka jadi nang kada baik jadinya. Akhirnya nyebesarwan kada tulak.
balas juga bayinya bahaul juga sawan kada laki juga kada baik jadinya. Makanya ini gambaran ya Nabi, orang nang bersaudara seagama itu udah boleh gitu. Dan jangan seorang dari kalian membeli yang telah dijual orang lain. Jadi tidak boleh kita membeli belian orang lain itu kecuali memang sudah selesai. Kene datang para Ustaz ya, jual kajam, aku jual berapa sampean hendak. Sekali datang saya di aku jenuh karinya. Itu ngarannya kada boleh kita menawar tawaran orang lain. Selesaikan dulu orang ini jadi kadenya nukari. Bapak gus cincin aja. Berapa aja? Wanikam aja 200. Aku aja nukarin aja. Kawan masih berunding saja datang langsung ambil membayari. Itu dalam agama dilarang, tidak boleh gitu. Selesaikan dulu. Itu kena menimbulkan perkelahian kena. Emosi kawan. Kawan aku aja belum selesai berunding, ikam belum ambil. Tak dapat orang mampu emosian tumbuh kurang. Itu. Jadi dalam agama dilarang kita nangka itu tadi. Selesaikan dulu. Ketika orang nikah jadi kita hanya. Atau dijualnya sudah aku hendak kayak apa ikam jualan aku pulang tadi kamu nukar 200 pulang aku 300 100 ribu ke ujungnya deal aja kawan nyaman rundingannya ini kada kawan tawar menawar masih inya menyerudup dari belakang mengambil itu haram hukumnya haram hukumnya nangka itu jadi kada boleh ketika kita melihat orang yang sedang tawar menawar dalam jual beli tidak boleh kita datang ada juga orang yang menipu tuh katanya kawan datang kena kawannya dah aku aja nukarin 300 ribu aja padahal hendak jual tadi 200 darah itu bisa naik harga tau aku jadinya nukar 300 aku mau kada mana ikam nih kawan jual ku dawan gitu udah 2,5 nah padahal di 200 darah udah tahu kawannya itu nipu orang juga udah boleh aja gitu itu banyak bisa gitu hati-hati di pasar tegang hati-hati itu menipu karena inya sudah berkait sudah kena bayinya orang terang ikam datang kena itu maka mau kayak karena duitnya kawan ini merasa tuh kan makan udah hati terpaut dah itu mau kada mau bayarin 250 padahal tadi rencana 200 sudah itu ada seperti yang demikian itu tadi habiskan hadisnya Nah itu sudah boleh kita. Dan hendaklah mana tadi? Dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim, saudara muslim yang lain. Dan tadi ayatnya innamal mu'minuna ikhwatun. Tidak menzalimi. Nangaran bersaudara tadi. Tidak membiarkannya dalam kesulitan. Makanya itu termasuk orang yang sifat hatinya kada bersih ketika inya melihat saudaranya sana kerabat jirannya kesulitan inya arai. Itu tanda orang yang punya dengki dalam hati tadi. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Ketika orang datang kesusahannya bampik tangan. Lagi mampus tuh itu nya arai benar. Itu orang yang mempunyai sifat iri dengki nangka itu. Dan tidak menghinanya, tidak boleh. Yang namanya ketakwaan di sini aja Nabi. Di sini aja Nabi, di sini. Begini Nabi mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Takwa tuh hahuna di sini aja Nabi, 3 kali. Cukuplah seorang itu dianggap jahat apabila ia menghinakan saudaranya muslim. Cukup ya Nabi. Orang itu dianggap jahat sudah ia menghinakan saudaranya yang muslim. Setiap muslim atau muslim yang lainnya haram oleh darahnya, hartanya dan kehormatannya. Jadi sesama muslim itu hartanya tidak boleh kita ambil, kita zalimi. Berhutang kada bayar. Zalim ngarannya. Menukar kada bayar. Nukar nih. Nukar harganya berapa? 50 juta. Bayari 25, tagih kawan udah parang bukannya. Itu zalim ngarannya. Bukankah itu orang yang bersaudara? Haram hukumnya. Badusainya tadi. Kehormatannya tidak boleh kita runtuhkan. Tidak boleh kita hinakan.
Maka hindarilah daripada menyakiti orang lain dengan cara apapun, dan hendaklah saling menjaga segala hak sesama muslim agar terjalin rasa persaudaraan dan saling mengasihi dan menghormati. Jadi hendaklah kita jaga jasa-jasa musannif penyusun kitab dana. Agar terjalin tadi saling kasih mengasihi, hormat menghormati. Jadi untuk yang ketiga rahmat, yakni kasih sayang. Ini kejiwaan yang ketiga yang harus kita tanamkan di dalam diri kita dan anak kita dalam hidup bermasyarakat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah anugerahkan kita anak yang saleh dan salehah yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan Allah ke dalam surganya bi ghairi hisab. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ya Allah ma yanfa'una wa zidna fahma wa hidayatan wa tawfiqa. Allahumma nawwir qulubana bi nuril iman wal yaqin waj'al 'amalana khalisatan liwajhikal karim wa anta tawaffana muslimin wa tulhaqana bis salihin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Haula wala quwwata illa billah.